sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Ripras maupun Mas Khairul Samsuri. Atau kalau dari santri itu yang berkopiah hitam itu mengatakan pernah, kan begitu. Siapa di antara mereka yang benar? Mari kita buka dalam kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada diskusi yang sangat menarik antara Mas Heri Pras dengan dua orang santri kayaknya ya. Kemudian ada juga salah satu santri. Kami akan tanggapi ini karena ini persoalannya dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menarik ya, dalam artian pembahasan seperti ini harus merujuk kepada kitab para ulama, dan akan kami bongkar siapa sebenarnya yang benar di antara mereka. Karena ini kayaknya seru ya, diskusinya seru. Bahkan kalau sampean itu lihat di channelnya mereka masing-masing itu kayak terjadi apalah istilahnya itu ya. Ada yang sampai ngomong gini, ngomong gitu, dah. Allah a'lam, Allah a'lam. Semoga mereka semua mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, barokah umur dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu sebenarnya diskusi ini muncul gara-gara apa. Ternyata ada seorang santri kayaknya ya, ini berkopiah hitam dua sama temannya ini berkata begini, entah dengan siapa kurang tahu saya, ini diskusi dengan siapa Allah alam. Kemudian ditanggapi oleh Mas Heri Pras dan juga oleh Khairul Samsuri. Apa itu ini? Jadi begini ya kronologisnya. Rasulullah itu pernah berdoa sambil melantunkan lagu, mensyair dengan doa dan melantunkan lagu. Coba Anda ngomong, berani nggak Anda ngomong? Tega nggak Anda ngomong? Rasulullah nyanyi. Ayo. Intinya santri ini berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika zikir ataupun berdoa itu ada nada-nadanya, seolah-olah apa ya, berlagu lah istilahnya, berlagu. Ini kata santri. Kemudian ucapan santri ini mendapat tanggapan daripada Mas Heri Pras. Begini ya tanggapannya Mas Heri Pras. Menyatakan Nabi Muhammad berdoa dengan lagu-lagu, terus berzikir dengan lagu-lagu. Berani nggak Anda memaparkan dalilnya? Dari mana dalilnya? Ya, kira-kira saja dari mana dalilnya? Jangan-jangan hadis palsu. Jadi Mas Heri Pras itu menuntut dalil. Ada nggak dalilnya? Jangan-jangan dalilnya itu hadis maudhu, hadis palsu. Begitulah apa yang sudah disampaikan oleh Mas Heri Pras. Kemudian ada juga dari siapa ini? Mas Khairul Samsuri apa itu ya? Yang dulu itu channel YouTube-nya saya lupa ya. Mubaligh, calon mubaligh kayaknya yang dulu. Ini katanya, kalau misalkan ada dalilnya, sahabat, saya yakin itu dalilnya maudhu, hadisnya maudhu. wow, kalau ini sudah memvonis, andaikan ada dalilnya bahwa Nabi itu berdoa, Nabi itu zikir dengan ada nada-nada, ada lagu, seolah-olah berlagu ya, itu hadisnya maudhu, hadisnya palsu katanya. Tidak cukup itu, beliau juga mengatakan begini ya. Di mana dalilnya Nabi zikir pakai nyanyian, pakai lagu, pakai nada-nada, pakai syair, pakai nadom ataupun pakai bahar? Mas Khairul Samsuri apa ini? Dia mengatakan di mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya bahwa Nabi berdoa, Nabi itu zikir pakai kayak ala nazam lah, ada syair, kemudian ala bahar, itu loh. Ada enggak? Yang lebih lucu sampai beliau ini Khairul Samsuri mengatakan begini. Ini pengakuannya, entah apa maksudnya, Allah alam. Saya selama mondok di pesantren selama 11 tahun belum mendengar dari guru saya bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu
berzikir ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pakai nazom, pakai lagu, pakai nyanyian, pakai syair ataupun pakai bahar. Belum pernah saya mendengar. Dari kiai-kiai yang lain juga nggak ada, belum menemukannya gitu loh. Jadi kata Mas Khairul Samsuri ini bahwa dirinya itu mondok selama 11 tahun. Mondok 11 tahun. Wow, lama ya? Lama sekali, 11 tahun. Dan selama 11 tahun di pondok, beliau itu tidak pernah mendengar, tidak menemukan dari gurunya, bahkan dari kiai-kiai ulama-ulama yang lain katanya, tidak ada penjelasan bahwa Nabi itu zikir atau berdoa menggunakan bahar, nazom, apalah, ala nazom lah maksudnya, ala bahar, itu enggak ada. Bahkan dia sampai berani mengatakan, toh meskipun ada dalilnya, ada hadisnya maudhu itu, palsu, sudah dipastikan. Kalau Mas Heri Pras masih berkata jangan-jangan kan ya, jangan-jangan hadisnya maudhu, dikarang sendirilah, apalah. Itu intinya diskusi yang mereka lakukan itu tentang masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika zikir ataupun berdoa pernah berlagu, ada lagunya, ada bahar ya, istilahnya itu apa ya, berirama, pernah enggak? Kata yang satu pernah, kata Mas Heri Pras enggak pernah, apalagi kata Khairul Samsuri. Begini ya, kalau kita berbicara baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus merujuk kepada keterangan-keterangan para ulama, karena konsekuensinya itu bahaya kalau sampai ada dusta di antara kita tentang baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja berdusta atas nama Nabi, Nabi tidak begini dibilang begini, Nabi begitu dibilang tidak begitu, itu dusta namanya. Maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini ancamannya neraka, ini hadis sahih. Dan tentunya ketika kita sudah tahu bahwa ancaman daripada Nabi neraka kalau kita sampai berdusta sengaja, ya kalau tidak sengaja Allah alam ya. Intinya waspadalah, hati-hati kalau berbicara tentang baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang untuk menyikat waktu, kami akan membukakan di sini ada 2 kitab, tetapi kitabnya sama karena beda juz. Apakah benar Nabi itu ketika berdoa atau zikir beliau pernah berirama atau tidak? Sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Heri Pras maupun Mas Khairul Samsuri, atau kalau dari santri itu yang berkopiah hitam itu mengatakan pernah, kan begitu. Siapa di antara mereka yang benar? Mari kita buka dalam kitab Sahihul Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, cuma punya kami Matnul Bukharinya biasa sendiri, tapi ini isinya Sahih Bukhari Mas ya, matannya. Punya kami tepat di juz ketiga terbitan Nurul Huda, halaman 33. Silakan, mungkin ketiga santri itu memiliki kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Sahih Al-Bukharinya. Haddatsani Ahmad bin Utsman, haddatsana Surah bin Maslamah, qala haddatsani Ibrahim bin Yusuf, qala haddatsani Abi an Abi Ishaq, qala sami'tul Bara bin Azib yuhadditsu, qala lamma kana yaumul ahzabi wa khandaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu yanqulu min turabil khandaq hatta waro annil hubaru jildata batnihi wa kana katsiras sya'ri fasami'tuhu yartajizu bi kalimati ibni Rawahata wa huwa yanqulu minat turabi yaqulu. Ternyata Nabi itu yartajizu, bersenandung. Nabi itu berdoa dengan bersenandung, berirama. Yartajizu bi kalimati ibni Rawahah
wa huwa yanqulu minat turab yaqulu Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina. Ini Allahumma itu jelas zikir. Fa anzilan sakinatan alaina. Ya Allah, turunkan kepada kami sakinah. Ini jelas doa. Nabi itu yartajizu, Nabi bersenandung. Ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian di juz keduanya, masih dalam kitab Matnul Bukhari biasa disendi, terbitan Nurul Huda atau Sahih Bukhari lah, sama saja. Pada halaman 175, juz kedua. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, haddatsana Musaddad, haddatsana Abul Ahwas, haddatsana Abu Ishaq, anil Bara radhiyallahu anhu qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq wa huwa yanqulu turaba hatta warat turabu sya'ara sadrihi wa kana rajulan katsiras sya'ri wa huwa yartajizu bi rajazi abdillah Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina. Ini bahar rojas. Anda tahu sudah, kalau santri pasti tahu kan bahar itu gimana kalau sudah berbicara bahar. Kemudian fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal a'da'a qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina yarfa'u biha sautahu. Yarfa'u biha sautahu. Nabi menyaringkan suaranya ketika membaca ini. Inti dari persoalan ini, Nabi itu pernah berdoa, zikir menggunakan bahar di sini. Ngerti ya? Jadi tolong, kalau kita berbicara tentang masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus membuka kitab para ulama. Dan kalau belum menemukan, jangan bilang nggak ada. Apalagi sampai-sampai menuduh. Kalaupun ada dalilnya, pasti hadisnya hadis maudhu. Ini kan sungguh keterlaluan. Toh meskipun kita seumpama sudah lama mondok 11 tahun katanya, ya lama mondok 11 tahun kayak apalah dan semacamnya, itu bukan jaminan. Tidak mungkin guru-guru kita itu memang apa ya, menyampaikan semua ilmunya, kagak mungkin. Barangkali pada saat itu memang belum nyampe pelajarannya, atau dianggap tidak penting bagi kita barangkali, karena cuma masalah itu kok. Yang jelas Nabi itu pernah di sini berirama, pernah berlagu lah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Siapa yang mau mengingkari Sahih Al-Bukhari? Ayo saya nanya, berani nggak kita mengatakan Sahih Al-Bukhari itu adalah berarti hadis maudhu, hadis palsu? Berani nggak? Ayo, siapa kita? Kalau belum tahu jangan bilang pasti dalilnya hadis maudhu. Jangan, itu sudah offset. Saya kira offset. Dan ini kami lakukan hanya sekedar untuk saling watawasobil haqqi watawasobil sabri. Karena kenapa? Sebab mereka semua ini sudah berbicara tentang baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati berbicara tentang Nabi. Apakah Nabi begini? Apakah Nabi begitu? Jangan sembarangan. Kalau kita belum tahu, ayo kita cari tahu. Cari tahu, jangan sampai menghukumi. Kalau belum tahu, jangan sampai menghukumi. Ini kan repot ya, kayak kaum sebelah itulah. Mereka masih nanya dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tapi di saat yang sama, mereka sudah menuduh bid'ah. Ini kan repot. Mereka sebenarnya mau nanya dalil atau sudah memvonis tidak ada dalil sebenarnya. Ini kan kaum sebelah seperti itu. Kalau Wahabi, hati-hati pokoknya ya, hati-hati. Ayo kita banyak belajar, sebab alam semesta tidak pernah berhenti untuk mengajar. Jangan pernah kita ini merasa malas untuk belajar, karena alam semesta tidak pernah bosan untuk memberi pelajaran kepada kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, salam hormat kepada semuanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kalau ada kata-kata kami yang menyakiti, kami mohon maaf ya. Karena kami lakukan ini sekedar hanya satu, menjaga bagaimana sebenarnya Nabi itu. Ada enggak keterangannya? Ada, ternyata ada. Ditemukan, bukan tidak ditemukan. Ada, bukan tidak ada.